Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nadia Cahaya Pramesti dengan NIM 2012514556. Saya merupakan seorang mahasiswa dari salah satu universitas yaitu Universitas Pediluhur. Tujuan saya membuat video kali ini adalah untuk memenuhi nilai UTS mata kuliah Interpersonal Skill. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya, pada hari ini saya bisa membuat video ini. Kemudian tidak lupa juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu saya yaitu Ibu Yulianawati Eskom Mkom. Karena tanpa beliau, mungkin saya tidak akan pernah mendapat materi yang akan dibahas pada kali ini. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan saya bahas adalah mengenai pentingnya interpersonal skill dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, teman-teman tahu nggak sih apa itu interpersonal skill? Oke, sama-sama kita pikir dulu ya. Saya kasih waktu sekitar 10 detik buat berpikir. Oke, waktunya habis ya teman-teman. Jadi kira-kira apa sih interpersonal skill itu? Jadi interpersonal skill dapat kita artikan sebagai suatu keahlian yang dimiliki oleh seorang individu untuk berelasi dan berinteraksi dengan sesama. Hal ini tuh berlaku baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun individu. Kemudian kira-kira kenapa sih kemampuan interpersonal skill itu penting? Kenapa nih kira-kira? Oke, itu ternyata itu karena interpersonal skill sendiri itu bukan merupakan hard skill ya, yang dapat dilatih secara berskala dan juga dapat diukur. Jadi kemampuan interpersonal skill sendiri tidak dapat diukur oleh bantuan alat ukur, gitu ya teman-teman. Kemampuan interpersonal masuk ke dalam soft skill, sehingga metode peningkatannya tidak kasat mata dan cenderung tidak pasti. Oke, kira-kira gimana sih cara atau metode apa yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan skill interpersonal kita? Oke, yang pertama, tersenyum, smile. Oke, senyuman itu bisa membawa energi dan juga aura positif dan itu membuat orang lain nyaman. Kemudian yang kedua, caranya itu dengan mengapresiasi. Kita bisa kok mengapresiasi orang lain dengan berbagai macam cara. Misalnya, kita itu mendengarkan orang lain ketika berbicara tanpa menyela pembicaraan orang itu. Atau bisa juga kita menghargai pemberian dari orang lain. Oke, selanjutnya, yaitu dengan perhatian. Kita bisa mengamati dan juga mencermati kebutuhan orang lain. Misalkan, hal apa sih yang membuat mereka bahagia ataupun sedih, kita bisa amati dari jauh-jauh hari gitu ya. Kemudian bisa dengan berkomunikasi yang baik. Berkomunikasi yang baik itu seperti kita berbicara dengan teman gitu ya. Pokoknya seperti kita bersosialisasi aja seperti itu. Kemudian selanjutnya ada berempati. Kita juga bisa memahami dan juga berempati kepada sesama yang memiliki permasalahan dan juga masalah atau problem daripada kita mengkritik ataupun meremehkan. Jadi kita lebih berempati kepada orang lain ya, jangan hanya mengkritik ataupun meremehkan orang lain. Dan juga ada cara-cara yang lainnya. Oke, kita lanjut. Oke, jadi kesimpulan apa sih yang dapat kita ambil dari materi kali ini ya? Jadi setiap orang itu perlu untuk mempelajari bagaimana cara untuk meningkatkan skill interpersonalnya. Mungkin meningkatkan soft skill itu terdengar sulit ya untuk beberapa orang karena tidak pasti dan juga tidak dapat diukur gitu. Namun, biasanya seiring berjalannya waktu, pasti setiap orang itu akan berubah. Oke. Tentunya perubahan itu bergantung ya. Apakah ia berubah menjadi orang yang lebih baik atau malah ya jadi orang yang lebih buruk.
Lingkup pergaulan juga memberikan efek pada kemampuan skill interpersonal. Lingkup pergaulan yang buruk itu biasanya tidak dapat meningkatkan skill interpersonal dengan baik, kecuali orang tersebut percaya diri bahwa dirinya tidak mudah terpengaruh oleh pergaulan buruk. Jadilah orang yang memiliki skill interpersonal yang tinggi. Biasanya itu akan mempermudah dalam pencarian kerja, bersekolah, dan juga berelasi dengan orang lain. Oke, selanjutnya, mayoritas perusahaan itu mencari orang dengan kemampuan interpersonal yang tinggi untuk menjadi pekerja di perusahaan mereka. Alasannya kenapa sih? Oke, alasannya itu karena komunikasi dan juga soft skill yang efektif dapat digunakan untuk berbagai macam situasi ya. Dengan begitu, orang yang diterima dan bekerja di sana diharapkan mampu untuk menghadapi berbagai macam kondisi dan juga situasi yang timbul dalam lingkungan kerja. Kayak begitu. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kesalahan datangnya dari saya pribadi. Semoga materi kali ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.